Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nuraini dari program studi Institut Agama Islam Kota Tasikmalaya. Di sini saya akan memenuhi salah satu matkul dari perkembangan modern dalam Islam dan akan menjelaskan juga tentang latar belakang sejarah munculnya organisasi Sarekat Dagang Islam atau SDI dan perkembangannya menjadi Sarekat Islam atau SI, dan bagaimana peran organisasi ini dalam membentuk kesadaran politik dan keagamaan umat Islam di Indonesia pada masa penjajahan Belanda, serta relasi gerakan ini dalam konteks sejarah kebangkitan nasional. Nah, latar belakang sejarah munculnya Sarekat Dagang Islam atau SDI ini didirikan pada tahun 1911 di Solo oleh Haji Samanhudin, seorang pengusaha batik yang berasal dari kalangan pedagang pribumi Muslim. Latar belakang munculnya organisasi ini erat dikaitkan dengan kondisi sosial atau ekonomi dan politik pada masa penjajahan Belanda. Pada saat itu, pedagang pribumi mengalami diskriminasi dan tekanan ekonomi akibat dominasi pedagang asing, terutama pedagang Tionghoa yang mendapat perlindungan dari pemerintah kolonial Belanda. Haji Samanhudin ingin membentuk sebuah organisasi yang dapat melindungi kepentingan ekonomi pedagang pribumi Muslim dan mempererat solidaritas di antara mereka. Perkembangan menjadi Sarekat Islam SI pada tahun 1912, SDI ini mengalami transformasi menjadi Sarekat Islam atau SI di bawah kepemimpinan Haji O.S. Tjokjoerminoto. Perubahan nama ini mencerminkan peluasan visi organisasi dari semula yang bersifat ekonomi ke arah gerakan sosial atau politik yang lebih luas. SI tidak lagi hanya membela pedagang, tetapi juga memperjuangkan hak-hak rakyat secara umum, khususnya umat Islam dalam menghadapi penindasan kolonial. SI berkembang sangat pesat, menjadi salah satu organisasi massa terbesar di Hindia Belanda dengan jumlah anggota mencapai ratusan ribu pada puncaknya. SI memiliki cabang di berbagai daerah dan menjadi sarana bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasi politik dan keagamaan mereka. Peran SI dalam membentuk kesadaran politik dan keagamaan umat Islam yaitu meningkatkan kesadaran politik. SI memperkenalkan gagasan persatuan nasional dan perlawanan terhadap penjajahan melalui ceramah-ceramah, tajoromito, dan kegiatan organisasi. Rakyat mulai menyadari hak-hak dan kepentingan keterlibatan dan perjuangan politik. Penguatan identitas Islam. SI menanamkan kesadaran akan pentingnya Islam sebagai dasar solidaritas dan kekuatan moral dalam perjuangan. SI memadukan semangat keagamaan dengan nasionalisme, dan ini memperkuat identitas umat Islam di tengah tekanan kolonialisme. Melahirkan tokoh-tokoh penggerakan. Banyak tokoh penting bangsa yang muncul dari rahim SI seperti Djokroamito, Haji Agus Salim, dan bahkan Soekarno yang sempat menjadi murid dari Djokroamito. SI menjadi wadah pembelajaran politik bagi generasi muda. Revelasi gerakan SI dalam konteks kebangkitan nasional Sarekat Islam berperan besar dalam sejarah kebangkitan nasional Indonesia. Beberapa poin pentingnya adalah mewakili gerakan rakyat luas. SI adalah organisasi nasional pertama yang mengorganisasikan rakyat secara besar-besaran, mencerminkan kebangkitan kesadaran kolektif untuk merdeka. Menjadi model organisasi politik, SI menjadi inspirasi bagi berdirinya organisasi-organisasi politik lain, baik yang berbasis agama maupun nasionalisme. Menghubungkan agama dan nasionalisme, SI menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dapat berjalan seiring dengan semangat kebangsaan dan menjadi kekuatan pendorong dalam perjuangan kemerdekaan. Sarekat Dagang Islam lahir sebagai reaksi atas ketimpangan ekonomi dan sosial pada kolonial, kemudian berkembang menjadi Sarekat Islam yang memainkan peran penting dalam membentuk kesadaran politik, keagamaan, dan nasionalisme rakyat Indonesia.
Perannya menjadi landasan penting dalam sejarah pergerakan nasional dan warisannya masih terasa dalam dinamika sosial politik Indonesia hingga saat ini. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang bandingkan secara kritis pendekatan pemikiran Islam antara Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Persatuan Islam. Baik dari sisi metodologi ijtihad, pandangan terhadap tradisi modernisasi Islam, dan pendekatan terhadap perubahan sosial, jelaskan pula bagaimana ketiga ormas ini memberikan kontribusi terhadap perkembangan Islam modern di Indonesia. Baik, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Persatuan Islam memiliki pendekatan yang berbeda dalam pemikiran Islam, terutama dalam metodologi ijtihad, pandangan terhadap tradisi, modernisasi, dan perubahan sosial. Ketiga organisasi ini memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan Islam modern di Indonesia melalui pendidikan, dakwah, dan berbagai kegiatan sosial. Pendekatan pemikiran Islam Muhammadiyah menekankan pada purifikasi Islam, kembali pada Al-Quran dan hadis, serta berijtihad dengan pendekatan rasional dan kontekstual. Muhammadiyah cenderung lebih terbuka terhadap modernisasi dan pembaruan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan dan sosial. Mereka juga aktif dan gerakan tajdid atau pembaruan dan reformasi. Nahdlatul Ulama atau NU menghubungkan nilai-nilai Islam dalam tradisi lokal Islam Nusantara, menekankan pada tawasul, toleransi, dan pendekatan yang lebih anomonatif terhadap budaya. NU cenderung lebih konversif dalam hal tradisi, tetapi juga terlibat dalam moderasi utama dalam bidang pendidikan dan perdayaan ekonomi. Mereka juga aktif dalam menjaga keutuhan bangsa dan kerukunan antar umat beragama. Kalau Persis berfokus pada pemurnian akidah syariat Islam serta menolak takhid atau mengikuti tanpa dalil. Persis memiliki pendekatan ijtihad yang lebih tekstual dan cenderung lebih konservatif dalam menyikapi tradisi dan perubahan sosial. Namun, mereka juga berperan dalam pendidikan dan dakwah untuk menyebarkan pemahaman Islam yang mereka yakini kontribusi terhadap perkembangan Islam modern. Muhammadiyah mendirikan banyak lembaga pendidikan mulai dari dasar hingga perguruan tinggi, rumah sakit, panti asuhan, dan berbagai amal usaha lainnya. Kontribusi mereka dalam bidang pendidikan dan pelayanan sosial sangat signifikan dalam memajukan masyarakat. Kalau NU memiliki jaringan pesantren yang luas dan berperan penting dalam pendidikan Islam tradisional, NU juga aktif dan gerakan sosial, pemberdayaan ekonomi, dakwah, serta menjaga tradisi dan nilai-nilai luhur bangsa. Persis berperan dalam penyebaran pemahaman Islam yang lebih puritan dan mendorong umat Islam untuk lebih mendalami ajaran agama. Mereka juga aktif dalam dakwah dan pendidikan serta memberikan kontribusi dalam pendekatan pemerintahan Islam. Kesimpulan dari ketiga organisasi ini memiliki peran penting dalam dinamika Islam di Indonesia. Muhammadiyah mendorong modernisasi dan pembaruan, NU menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernisasi, sementara Persis fokus pada pemurnian ajaran Islam. Semua organisasi ini memberikan kontribusi nyata dalam bidang pendidikan, sosial, dakwah, serta berperan dalam menjaga keutuhan bangsa dan kerukunan antara umat Islam. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.